Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyajikan kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus kepada kaum yang menyembah patung dan togut. Mereka tenggelam dalam kesesatan dan kekufuran, sehingga Allah mengutusnya sebagai rahmat kepada hambanya. Maka dengan demikian, Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus di muka bumi, sebagaimana dikatakan oleh manusia di padang mahsyar nanti pada hari kiamat. Kisah tentang Nabi Nuh banyak disebutkan di berbagai surat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sungguh, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar." Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-A'raf 59-61. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya bertebaran dalam berbagai surat yang berbicara tentang kisah Nabi Nuh. Adapun penyebab kesesatan mereka, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Jurayj bin Atha dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala. Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakut, Ya'ud, dan Nasr." Wat, Suwa, Yakut, Ya'ud, dan Nasr dalam ayat tersebut disebutkan adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kepada kaumnya untuk membuat patung mereka di tempat mereka biasa duduk. Lalu setiap patung diberi nama dengan nama mereka. Usulan setan tersebut pun mereka lakukan, sehingga ketika generasi pertamanya sudah tidak ada dan ilmu juga sudah lenyap, patung-patung itu akhirnya disembah. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat tentang penafsiran ayat di atas, yaitu bahwa nama-nama tersebut asalnya adalah orang-orang yang saleh yang hidup pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Mereka memiliki banyak pengikut yang selalu meneladani kehidupan mereka. Ketika mereka meninggal, para pengikutnya berkata, "Seandainya kita buatkan patung mereka, hal itu akan membuat kita ingat mereka dan mendorong kita untuk rajin beribadah." Lalu rencana itu mereka laksanakan. Ketika para pengikutnya telah meninggal, iblis membisikkan generasi berikutnya, "Sungguh mereka, pendahulu kalian, menyembahnya dan meminta hujan dengan perantara patung-patung ini." Akhirnya patung-patung itu pun disembah oleh mereka. Terdapat riwayat sahih dari Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada beliau tentang gereja-gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah dengan segala keindahannya dan patung-patung yang ada di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Mereka adalah kaum yang apabila ada orang saleh di antara mereka yang wafat, mereka bangunkan masjid di atas kuburannya serta membuatkan patungnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat." Riwayat Bukhari Muslim. Ketika saat itu, kerusakan dan penyembahan terhadap berhala merajalela di muka bumi, Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk menyerukan kaumnya agar beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya serta melarang penghambaan kepada selainnya. Maka Nabi Nuh SAW merupakan rasul pertama yang diutus di muka bumi, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi dalam sebuah hadis tentang syafaat. Beliau bersabda, "Orang-orang mendatangi Adam seraya berkata, 'Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan ruh yang diciptakannya, serta diperintahkan malaikat untuk sujud kepadamu, serta memberimu kesempatan tinggal di surga. Maukah engkau memohonkan kepada Tuhanmu untuk kami? Tidakkah kamu melihat keadaan kami dan apa yang kami alami?' Lalu Adam berkata, 'Tuhanku pernah sangat marah kepadaku. Dia belum pernah marah seperti itu sebelumnya dan sesudahnya.
Dia telah melarangku memakan sebuah pohon, namun aku menentangnya. Kini aku hanya memikirkan diriku. Pergilah kepada selainku, temuilah Nabi Nuh. Lalu mereka mendatangi Nuh seraya berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama di muka bumi. Allah menjulukimu sebagai hamba yang bersyukur. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau saksikan apa yang kami alami? Maukah engkau memintakan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu Azza wa Jalla?" Lalu Nuh berkata, "Tuhanku pernah marah besar kepadaku. Belum pernah dia marah seperti itu sebelumnya atau sesudahnya. Kini aku hanya memikirkan diriku." Riwayat Bukhari Muslim. Setelah diutus sebagai rasul, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dia melarang kaumnya menyembah berhala, patung, dan berbagai bentuk togut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Mereka harus meyakini keesaannya dan meyakini bahwa tidak ada satupun Tuhan yang patut disembah selainnya, sebagaimana umumnya merupakan tugas para nabi dan rasul. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah togut itu. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Maka Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa hari yang besar, yaitu hari kiamat." Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Dengan berbagai macam cara Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, siang dan malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan memberikan janji menyenangkan ataupun ancaman yang menakutkan. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan sombong dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam." Quran Surat Nuh ayat 8-12. Namun usaha keras tersebut tidak mendapatkan tanggapan positif dari kaumnya. Sebagian besar kaumnya menolak dakwah Nabi Nuh. Bahkan tidak hanya sampai di situ, mereka pun melecehkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta." Quran Surat Hud ayat 27. Nabi Nuh tetap sabar menghadapi mereka dan memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan mereka. Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-A'raf ayat 61. Begitulah seterusnya, Nabi Nuh alaihissalam tanpa rasa bosan, dengan tekun beliau mendakwahi kaumnya. Walaupun masa dakwahnya sangat lama, Al-Quran menyatakan bahwa masa dakwah beliau mencapai 950 tahun. "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Setelah sekian lama berdakwah dan dengan berbagai macam cara, serta ketabahan dan kesabaran menghadapi kaumnya, namun sebagian besar kaumnya tetap saja menolak untuk menerima seruan dan dakwah beliau, kecuali hanya beberapa gelintir saja yang menerima dakwahnya. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surat Hud ayat 40. Puncaknya adalah ketika kaumnya merasa bosan dengan seruan Nabi Nuh,
Lalu mereka meminta Nabi Nuh membuktikan kebenaran apa yang dia serukan berupa sesuatu yang dapat mereka saksikan dengan nyata. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah kami dan telah sering bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Hud ayat 32. Nabi Nuh tidak serta-merta memenuhi tuntutan mereka, sebab dia menyadari bahwa tidak ada mukjizat yang dapat dia lakukan sendiri kecuali jika Allah memberikannya. Karena dialah Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang mampu mengalahkannya. Jika dia menghendaki sesuatu, cukup baginya berkata, "Kun," maka sesuatu itu akan terwujud seketika. Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri." Quran Surat Hud ayat 33. Allah juga menghibur Nabi Nuh agar tidak gundah terhadap apa yang diperbuat kaumnya, karena pertolongan Allah segera datang. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwa sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman. Karena itu, jangan kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 36. Menghadapi perilaku kaumnya yang semakin lama semakin keras dan telah hilang harapan atas kebaikan mereka, Nabi Nuh akhirnya memohon kepada Allah agar segera menurunkan azabnya kepada mereka dan menyelamatkan dirinya serta para pengikutnya dari kezoliman mereka. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sungguh jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kafir." Quran Surat Nuh ayat 25-27. Sebagai jawaban atas permohonan Nabi Nuh, Allah memerintahkan beliau membuat perahu besar yang tiada bandingnya sebelum dan sesudahnya. "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zolim itu. Sungguh mereka itu akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud ayat 37. Nabi Nuh memenuhi perintah Tuhannya, maka mulailah dia melakukan hal tersebut. Sebagian salaf berkata bahwa ketika Allah memenuhi doa dari Nabi Nuh, dia memerintahkannya menanam pohon untuk membuat perahu. Lalu dia menanamnya dan menunggunya selama 100 tahun. Kemudian setelah itu, ia memotongnya dan membuat perahu selama 100 tahun kemudian. Ada juga yang mengatakan selama 40 tahun. Wallahu a'lam. Beberapa riwayat menunjukkan besarnya kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Ats-Tsauri berkata bahwa perahu yang diperintahkan untuk dibuat panjangnya adalah 80 hasta. Qatadah berkata panjangnya 300 hasta dan lebarnya 50 hasta. Sedangkan Hasan Basri berkata bahwa panjangnya 600 hasta dan lebar 300 hasta, sedangkan tingginya 30 hasta, terdiri dari 3 tingkat, setiap tingkat tingginya 10 hasta. Hasta adalah ukuran panjang dari ujung jari tengah hingga sikut, kurang lebih setengah meter. Tingkat paling bawah disediakan untuk hewan ternak dan binatang buas, sedangkan bagian tengah untuk manusia dan bagian atas untuk bangsa unggas. Pintunya terbuat di lambung kapal dan bagian atasnya diberi penutup. Menyaksikan apa yang sedang dilakukan oleh Nabi Nuh dalam membuat kapal, kaumnya menghinanya dan mengingkari kemungkinan terjadi perkara yang diancamkan kepada mereka. Dan mulailah Nuh membuat perahu. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka sungguh kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal." Quran Surat Hud ayat 38-39. Namun keyakinan Nabi Nuh telah bulat kepada janji Allah Ta'ala. Penghinaan kaumnya terhadap dirinya, dia balas dengan penghinaan terhadap kaumnya karena pembangkangan dan penustaan mereka terhadap seruan Allah Ta'ala yang akan menyebabkan turunnya azab Allah kepada mereka.
Pembangkangan kaum Nabi Nuh memang sudah sangat keras. Bahkan diriwayatkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, bahwa di hari kiamat pun mereka berupaya mengingkari bahwa Nabi Nuh pernah berdakwah kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, Nuh alaihissalam datang bersama umatnya, kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, apakah kamu sudah sampaikan dakwah kepada mereka? Beliau menjawab, ya, wahai Robku. Kemudian Allah berkata kepada umat Nabi Nuh, apakah dia telah menyampaikan kepada kalian? Mereka berkata, tidak. Tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami. Lalu Allah berkata kepada Nabi Nuh, siapa yang dapat bersaksi untuk membelamu? Dia berkata, Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian mereka, Nabi Muhammad dan umatnya, bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwahnya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Setelah perahu selesai dibuat, air mulai memancar dari celah-celah bumi. Setelah wujud janji Allah untuk menurunkan bencana kepada kaum Nabi Nuh, bahkan gejala akan timbulnya banjir raksasa telah tampak dengan memancarnya air dari tempat keluarnya api, yaitu dari tanur. Yang dimaksud dengan tanur adalah semacam alat pemasak roti yang diletakkan di dalam tanah terbuat dari tanah liat. Biasanya tidak ada air di dalamnya. Terpancarnya air dalam tanur menjadi suatu alamat bahwa banjir besar akan melanda negeri itu. Maka ketika itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan seluruh hewan secara berpasang-pasangan, juga makanan dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Dia juga diperintahkan untuk membawa serta orang-orang yang beriman, baik keluarga maupun pengikutnya. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27. Setelah mereka semua naik ke atas perahu, Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk memujinya karena telah menyelamatkan mereka dari kaum yang kafir. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 28. Allah juga memerintahkan kepada mereka, mohon keselamatan dan barokah kepadanya dan diberikan kesudahan yang baik. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 29. Nabi Nuh pun menjalankan perintah Allah tersebut. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Hud ayat 41. Sementara itu, langit mulai menumpahkan hujannya yang sangat deras ke muka bumi. Belum pernah terjadi hujan sederas itu sebelum dan sesudahnya. Sedangkan dari bumi, air memancar dari berbagai penjuru. Bertemunya air dari langit dan dari dalam bumi mengakibatkan banjir raksasa yang sangat dahsyat dan siap menghancurkan seluruh penjuru negeri. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Quran Surat Al-Qamar ayat 10 hingga 13. Perahu Nabi Nuh berlayar di tengah gelombang air yang laksana gunung, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Quran Surat Hud ayat 42.
Dan dari kejadian itu, maka selamatlah orang-orang yang berada di atasnya. Selain mereka yang ikut bersama dengan Nabi Nuh, di atas perahu tidak ada satupun yang diselamatkan, baik orang dewasa maupun anak kecil. Termasuk di antara mereka yang tenggelam adalah salah seorang anak Nabi Nuh yang mengikuti jalan orang kafir dan membangkang terhadap bapaknya dan ajaran yang dibawanya. Namanya adalah Yam. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Kan'an. Nabi Nuh sudah berusaha mengajaknya hingga detik terakhir, namun sang anak lebih memilih kesesatan ketimbang keselamatan yang dibawa oleh bapaknya. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melindungiku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42-43. Akhirnya sang anak itu pun tenggelam bersama dengan orang-orang musyrik penyembah berhala. Nabi Nuh bertanya kepada Allah mengenai nasib anaknya yang tenggelam tersebut, karena menurut Allah telah menjanjikan untuk menyelamatkan keluarganya. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Quran Surat Hud ayat 45. Allah Ta'ala menjawab bahwa anaknya tersebut bukanlah yang dimaksud keluarganya yang akan Allah selamatkan. Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya." Quran Surat Hud ayat 46. Hal itu karena Allah telah menyatakan sebelumnya bahwa yang dikecualikan dari keluarganya yang diselamatkan adalah orang-orang yang telah ditetapkan sebelumnya dan anaknya termasuk di dalamnya, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Quran Surat Hud ayat 40. Nabi Nuh kemudian menyadari kekeliruannya, maka dia segera memohon ampun kepada Allah atas pertanyaan yang diajukan kepada Allah Ta'ala. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahuinya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Hud ayat 47. Ketika banjir telah meluluh lantakkan semua penduduk bumi yang menyembah selain Allah, kemudian Allah memerintahkan bumi untuk menyerap kembali airnya dan langit untuk menghentikan hujannya, hingga kemudian air mulai surut dan banjir akhirnya selesai. Setelah banjir surut dari muka bumi dan memungkinkan berjalan di atasnya, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dari perahu yang sempat berlabuh di Gunung Judi dengan keselamatan dan keberkahan yang bersumber darinya. Kemudian Allah memberikan karunia kepadanya, keturunan berupa anak cucu. Oleh karena itu, sekarang ini semua manusia, nasabnya bersumber dari ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Dan inilah wasiat Nabi Nuh kepada anaknya. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Nabi Allah Nuh ketika menjelang ajalnya berkata kepada anaknya, 'Aku akan berwasiat kepadamu. Aku perintahkan dan aku larang engkau dari dua perkara. Aku perintahkan engkau dengan La ilaha illallah. Karena jika 7 lapis langit dan bumi diletakkan di satu sisi timbangan dan La ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, niscaya timbangan yang berisi La ilaha illallah akan lebih berat. Dan seandainya 7 lapis langit dan bumi sebuah lingkaran kosong, maka yang memenuhinya adalah La ilaha illallah. Kedua, aku perintahkan engkau untuk membaca Subhanallah wa bihamdihi, karena hal itu
merupakan penghubung segala sesuatu, dan dengannya seorang makhluk diberi rezeki. Kemudian aku melarangmu dari syirik dan sombong. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua dan kita selalu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, jauh dari kekufuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.